Oke, tidak berlama-lama, langsung kami berikan kesempatan kepada Ustadz kita menyampaikan materinya. Falyatafaddal masykura wa majra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan atau kita kembali bertemu dalam program konsultasi syariah, dan seperti biasa materi pengantar kita dalam konsultasi syariah untuk akidah dan pemikiran adalah fikih Asmaul Husna. Dan sebagaimana tadi yang disebutkan dan yang sudah tersebar infonya, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Al-Muhsin. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Muhsin, nama ini sebenarnya tidak ada tertulis di dalam Al-Qur'an sebagai sebuah nama Al-Muhsin. Namun kabar tentang ihsan atau Al-Muhsin ini ada dalam beberapa ayat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi kata Al-Muhsin ini adalah bentuk kata pelaku dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, dan pelakunya adalah muhsin, artinya orang yang atau artinya yang berbuat ihsan. Jadi Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, maka berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu, telah berbuat baik kepadamu. Kemudian sebagaimana juga di ayat yang lain, di kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf mengatakan, yang diceritakan dalam Al-Quran, beliau mengatakan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa bikum minal badwi. Nabi Yusuf mengatakan di hadapan saudara-saudaranya, ketika kondisi sudah berbalik, Nabi Yusuf alaihissalam ini dalam kondisi di atas, sementara saudara-saudara yang pernah dulu menzalimi beliau itu dalam keadaan terhina pada waktu itu. Nabi Yusuf mengatakan wa qad ahsana bi, Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadaku. Allah telah berbuat ihsan kepadaku. Id akhrajani minas sijin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkanku dari penjara, wa jaa bikum minal badwi, dan mendatangkan kalian dari pelosok. Kemudian di firman Allah yang lainnya, qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah telah berbuat ihsan kepadanya dengan memberikan rezeki. Kemudian di firman Allah yang lainnya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah berbuat ihsan pada setiap yang Dia ciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dari sunnah, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan tentang sifat ihsan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu." Ya, beliau mengatakan, "Idza hakamtum fa'dilu." Kalau kalian berhukum maka berbuat adillah, ya berhukumlah dengan cara yang adil. Wa idza qataltum fa ahsinu, dan jika engkau membunuh maka perbaikilah cara membunuhnya. Ini khususnya ketika ditegakkan hukum qisas, ya. Lalu kemudian beliau bersabda, fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muhsin, ya maha berbuat ihsan, yang yuhibbul muhsinin, yang mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itsnatain.
saya menghafal dari Rasulullah SAW dua perkara, yaitu kata Nabi SAW, Innallaha muhsinun yuhibbul ihsan ila kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha ihsan, maha berbuat ihsan. Yuhibbul ihsan, Allah mencintai sifat ihsan atau perbuatan ihsan, perbuatan baik. Ila kulli syai', kepada setiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, jika engkau membunuh maka berbuat ihsanlah dalam pembunuhan itu. Ini sebagaimana kita sebutkan tadi, seperti misalnya ketika kisos, ya ditegakkan hukum kisos. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha, dan jika kalian menyembelih hewan sembelihan maka perbaiki, ihsanlah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tajamkanlah pisau kalian dan istirahatkanlah atau buatlah nyaman uh, hewan sembelihan kalian ketika hendak disembelih. Nah, jadi di sini di dalam hadis tadi yang kita sebutkan ada kata muhsin. Allah itu muhsin. Allah itu maha berbuat ihsan atau maha berbuat baik. Nanti kita jelaskan secara terperinci apa makna ihsan. Kemudian di hadis yang ketiga, hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna Allah azza wa jalla muhsinun fa ahsinu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah azza wa jalla itu muhsin. Fa ahsinu, maka berbuat baiklah kalian. Fa idza qatala ahadukum falyuhsin maqtulahu. Jika salah seorang di antara kalian membunuh, falyuhsin maqtulahu, maka hendaklah dia memperbaiki atau memperbagus, ya, membuat ihsan pada objek yang dia bunuh. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ini bukan jangan sampai hadis ini salah pahami bahwa di dalam Islam ini seakan-akan mudah sekali membunuh, ada perintah membunuh dalam hadis. Ya, ini tentu saja pada kondisi-kondisi khusus. Ya. Falyuhsin maqtulahu, maka berbuat baguslah atau memperbaikilah, percantiklah, ya, atau perbaikilah perbuatan atau objek yang dibunuh. Wa idza dzabaha falyuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dan jika menyembelih maka hendaklah dipertajam pisaunya dan dibuat nyaman hewan sembelihan yang akan disembelih. Nah, jadi riwayat-riwayat ini para pemirsa sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kesemuanya itu menunjukkan kepada kita bahwa nama Allah Azza wa Jalla, salah satu nama Allah adalah Al-Muhsin, yaitu maha berbuat ihsan, maha berbuat baik, ya, sebagaimana yang nanti kita akan jelaskan apa makna terperinci dari kata ihsan itu. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan wa kana Syekhul Islam Al-Harawi qad samma ahla baladihi bi ammati asma'illahil husna. Bahwasanya Syekhul Islam Al-Harawi rahimahullahu taala, beliau menamakan penduduk kampungnya itu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Ya. Wa kadzalika ahli baitina ghalaba ala asma'ihim at-ta'bid lillah. Ya. Demikian juga keluarga-keluarga kami, banyak di antara mereka yang nama-namanya itu diambil atau menggunakan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang didahului dengan kata abdun. Ya. Jadi kita boleh memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama Allah, tapi kemudian di depannya kita tambahkan kata abdun. Itu namanya at-ta'bidu lillah. Seperti misalnya nama Abdullah, jadi kata Allah, kemudian tambahkan abdu jadi Abdullah. Ar-Rahman jadi Abdul Rahman. Al-Ghani jadi Abdul Ghani. As-Salam jadi Abdul Salam. Al-Qahir jadi Abdul Qahir. Al-Latif jadi Abdul Latif. Al-Hakim jadi Abdul Hakim. Abdul Aziz, Abdul Rahim, Abdul Muhsin. Ya. Ini disebutkan. Jadi Ibnu Taimiyah menyebutkan perkataan Imam Harawi bahwasanya beliau banyak menamakan orang-orang di sekitar beliau dengan Abdul Muhsin, ya, atau menggunakan salah satu nama-nama Allah ini. Kemudian
Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan wa iqraru qulubina bi anna Allah alladzi la ilaha illahu. Hati kami menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang tiada yang pantas disembah selainnya, wa annahu hakimun karimun muhsin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hakim, maha bijaksana, karim, maha maha karim, maha mulia, dan muhsin, maha berbuat ihsan. Wala ahadun ahabba ilaihi ihsan minhu fahuwa muhsin yuhibbul muhsinin. Dan tidak ada yang wala ahadun ahabba ilaihi ihsan minhu. Tidak ada yang lebih cinta kepada ihsan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah muhsin, dialah Allah yang muhsin, maha berbuat ihsan, yang mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Baik, apa makna muhsin atau apa makna ihsan itu sendiri? Ya. Kalau dalam terjemahan-terjemahan, eh, ketika ada kata ihsan atau ada kata muhsin di dalam Al-Quran, biasanya kita terjemahkan dengan yang berbuat baik, ya, maha berbuat baik. Tapi maknanya tentu saja lebih luas daripada itu dan lebih dalam daripada itu. Makna ihsan atau muhsin adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan nikmat, memberikan keluasan, memberikan kemuliaan, memberikan pemberian rezeki, ya. Dalam arti kemudian ini semua kembali kepada keumuman berbuat baik, ya, maha berbuat baik, ya, maha memperbagus, ya, maha memperbaiki, mempercantik. Itu makna dari ihsan. Nah, maka sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah." Allah Subhanahu wa taala yang ihsan kepada semua yang diciptakannya. Maksudnya apa? Allah menyempurnakan, memperbagus apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebagaimana juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah lah yang kemudian yang membuat rupa kalian dan fa ahsana suwarakum, dan memperbaiki dan memperbagus, mempercantik suwarakum, ya, rupa-rupa kalian. Jadi makna ihsan makna yang sangat luas, ya. Kembali kepada keumuman makna memperbaiki, ya, memperbagus, mempercantik, ya, atau berbuat baik kepada hamba-hambanya. Dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan yang paling agung adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meneguhkan, mengokohkan hamba-hambanya di atas kebenaran, di atas petunjuk sampai bertemu dengan ajalnya. Ya. Ini bentuk ihsan yang paling besar kepada seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepadanya, dan tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala mengganjar semua itu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan yang paling besar di dalam dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan yang ingin juga kita tekankan di sini bahwasanya Allah itu Maha Ihsan, ya, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini para pemirsa sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia atau makhluknya itu juga kemudian bisa disebut sebagai muhsin. Tapi tentu saja kita dalam konsep asma wa sifat kita mengetahui bahwasanya laisa kamitslihi syai'. Tidak, Allah tidak serupa dengan suatu apapun, walaupun sama-sama menggunakan kata ihsan atau muhsin, tapi ihsan dari Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan. Nah, adapun manusia dia juga bisa berbuat ihsan kepada makhluk lainnya, ya, kepada orang-orang di sekitarnya, tapi kemudian ihsannya itu tidak seperti ihsannya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ihsannya manusia kepada selainnya, kepada makhluk lain, itu ihsan yang terbatas, itu ihsan yang eh, terbatas, yang masih banyak celahnya, yang mungkin masih banyak kekurangannya, dan tidak bisa dibandingkan dengan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka disinilah kemudian ketika Allah ihsan dan mencintai orang-orang yang berbuat baik,
maka ini kemudian yang harusnya membuat kita termotivasi untuk kemudian kita juga bisa menjadi orang-orang yang berbuat ihsan. Kita memperbaiki, mempercantik, memperbagus apa saja di hadapan kita dalam rangka mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, telah berbuat ihsan kepadamu. Ya, telah memberikan kamu taufik, memberikan kamu rezeki, memberikan kamu segala bentuk kenikmatan. Ya, ini adalah ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Apakah balasan ihsan itu kecuali ihsan juga? Ya, artinya pernyataan ini adalah pernyataan ikrar, pernyataan untuk menegaskan bahwasanya ihsan itu tidaklah ada balasannya kecuali ihsan juga. Maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah juga akan berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan kepada sesamanya. Ya, dan eh, orang-orang yang berbuat ihsan itu adalah orang-orang yang juga akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Dan tentu saja kita sebagai hamba, kita selain berbuat ihsan, para pemirsa sekalian, sesama makhluk kita juga harus berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Ini bagaimana yang disebutkan dalam hadis yang terkenal ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya 3 perkara, yaitu tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Ihsan menjadi tingkat tertinggi dalam keberagamaan seseorang. Ihsan itu apa? Sebagaimana kata Nabi SAW menjelaskan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan kepada Allah adalah ketika kita bernyembah, beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, ya, seakan betul-betul Allah berada di hadapan kita, seakan-akan betul Allah, kita melihat Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita, kita menyembah Allah seakan-akan ada di depan kita, ya. Tapi tentu saja kita tidak bisa melihatnya, tapi Allah kemudian bisa melihat kita. Nah, inilah ihsan dalam ibadah. Ihsan dalam ibadah, dan ketika kita ihsan dalam ibadah dan juga ihsan dalam pergaulan kita kepada semua makhluk, maka inilah yang insya Allah akan mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kemudian kita menjadi orang-orang yang muhsinin. Uh, saya kira demikian penjelasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ihsan. Semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, dan juga kepada sesama kaum muslimin. Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Syukran lakum atas materi yang luar biasa, sangat bermanfaat, singkat dan padat, dan kami berikan kesempatan kepada pemirsa Ikhwan dan Akhwat yang ingin berkonsultasi. Oke, langsung mungkin saat ada pertanyaan yang masuk, izin kami bacakan. Apakah sholat wudhu sebelum tidur adalah sunnah, dan apakah ada doa khusus sholat isyraq? Iya. Yang di luar materi Ustaz ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, ma ba'd. Untuk sunnah-sunnah sebelum tidur, setahu kami memang disunahkan untuk berwudu, disunahkan untuk berwudu. Tapi kemudian sunnah untuk kemudian sholat yang kemudian dikhususkan sebelum tidur dalam arti ibadah yang mengiringi atau yang berdampingan dengan tidur, itu tidak ada sholat khusus di situ. Tapi kalau kita meniatkan sholat setelah wudhu, sebagaimana amalannya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yaitu beliau senantiasa sholat setelah wudhu,
maka ini boleh-boleh saja kemudian kita amalkan. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, sunnah sebelum tidur itu adalah berwudu. Eh, Juga di sunnah yang lain sebenarnya ada, ya sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beberapa sahabat, yaitu sholat witir sebelum tidur. Ya, jadi ada memang sunnah untuk sholat witir sebelum tidur, khususnya orang-orang yang mungkin kesulitan untuk bangun di sepertiga akhir malam. Ya, maka ini diwasiatkan untuk bisa sholat witir sebelum tidur. Ya, tentu saja wudhu dulu, kemudian sholat witir, baru kemudian tidur. Nah, adapun sholat khusus tadi yang kita sebutkan, apakah ada atau tidak, setahu kami tidak ada secara khusus. Ya, tapi boleh saja ketika itu diniatkan untuk sholat sunnah wudhu, ya, sebagaimana amalnya Bilal, atau sholat witir. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada doa khusus sholat isyraq? Ya, isyraq ya. Jadi isyraq itu dari kata asyraqa, maksudnya sholat yang kemudian dikerjakan ketika matahari telah terbit. Ya, matahari telah terbit setelah keluar dari waktu-waktu terlarang sholat. Ya, jadi waktu-waktu terlarang sholat sebagaimana kita tahu salah satunya adalah ba'da subuh dan ketika matahari terbit sampai betul-betul terbit. Ya, matahari terbit sampai betul-betul terbit. Di sini kemudian baru kemudian kita sholat isyraq. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang lemah, ya, namun ibadah ini atau ini juga bisa diamalkan oleh kita semua. Apakah ada doa khususnya? Setahu kami tidak ada doa khusus. Ya, saya tahu tidak khusus, itu cuma sholat 2 rakaat sebagaimana seperti biasa saja. Ya, wallahu taala. Assalamualaikum Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ya, kami berikan kesempatan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu pada akhwat yang ingin berkonsultasi kepada Ustadz kita, baik eh, perkara atau seputar kidah dan pemikiran, atau lebih khusus seputar bahasan tentang Al-Muhsin, nama Allah Subhanahu wa taala ya, Al-Muhsin. Ya. Ya. Ustaz, ada pertanyaan yang masuk, yang kami bacakan. Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana menjaga hati kita setelah melakukan kebaikan? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Pertanyaan yang sangat baik, karena memang kita ketahui bahwasanya syaitan itu tidak akan berhenti untuk berusaha merusak amalan-amalan kita. Baik itu sebelum kita beramal, dia akan kemudian mempengaruhi kita, membisik-bisikan kepada kita agar kemudian kita tidak ikhlas, ya, merusak keikhlasan kita dalam beramal. Ya, sehingga ketika kita beramal, kadang-kadang kita muncul bisikan dalam diri kita untuk ria, ya, untuk memamerkan, untuk mempertontonkan ibadah kita kepada orang lain. Begitu juga biasa dorongan itu muncul atau godaan itu muncul pada saat kita tengah beribadah. Ya, awalnya mungkin masih ikhlas, kita masih bisa menjaga keikhlasan, tapi ketika di pertengahan muncul dorongan seperti itu, niat kemudian bisa bergeser, karena sekali lagi syaitan tidak akan pernah berhenti dan terus berusaha dengan upaya-upaya mereka untuk merusak amalan kita. Dan setelah kita melakukan kebaikan itu atau ibadah tersebut, syaitan belum berhenti. Syaitan tetap akan berusaha agar supaya bagaimana amalan-amalan kita itu rusak, ya, amalan-amalan kita itu terhapus, ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita waspadai para pemirsa sekalian, yaitu mubtilat al-amal, ya, pembatal-pembatal amalan. Yaitu amalan-amalan yang sudah kita kerjakan, lalu kemudian akhirnya batal pahalanya dan tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang bisa membatalkan amalan kita yaitu ketika kita tidak menjaga hati kita. Apa yang kemudian bisa merusak ibadah kita setelah kita beramal? Ya, salah satunya adalah ketika kita merasa ujub. Ya, itu setelah kita beramal biasa munculnya. Ya, munculnya setelah kita beramal nanti kemudian muncul ujub itu. Ujub itu apa? Ujub itu merasa bangga.
Ya, ujub itu merasa kagum terhadap diri sendiri. Ya, ketika melihat amalnya begitu besar, ketika melihat amalnya begitu banyak, ya, begitu luar biasa. Ya. Lalu kemudian dia ujub, ya, bangga diri. Dan yang paling parah adalah setelah ujub, dia kemudian meremehkan orang lain yang tidak seperti ibadah yang dia lakukan. Meremehkan orang lain yang tidak sebanyak ibadah yang dia lakukan. Nah, ini adalah penyakit hati yang luar biasa yang kemudian semua dari kita ini bisa terkena. Nah, oke. Maka kemudian bagaimana cara menjaganya itu? Bagaimana agar supaya kita tidak ujub? Ya. Selain ujub juga bisa jadi apalagi di zaman sekarang ya para pemirsa sekalian, ibadah itu kita bisa terdokumentasikan. Ya, terdokumentasikan karena teknologi sekarang memungkinkan hal tersebut. Ya, kita lagi beribadah, kita sambil rekam atau ada orang yang foto, kemudian kita dapat fotonya, lalu kemudian kadang-kadang kita tergoda untuk mengupload ya foto-foto ibadah kita. Ya, ini biasanya kalau umroh atau haji atau ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, maka dari itu perlu betul-betul kita menjaga hati kita. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau mentadabburi dan memberikan pelajaran kepada kita tentang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Beliau menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ya, itu mengobati dua penyakit. Ya. Dua penyakit yang bisa merusak ibadah. Apa dua penyakit itu? Yang pertama adalah riya dan yang kedua adalah ujub. Iyyaka na'budu, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ini harusnya mengobati penyakit yang pertama, yaitu riya. Ya. Karena kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang-orang yang kita pertontonkan kepada mereka ibadah kita. Yang kedua, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini harusnya bisa mengobati tadi ujub. Ya. Bagaimana modelnya? Karena pemirsa sekalian semuanya mati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah beribadah lalu kemudian muncul dorongan untuk ujub, merasa bangga terhadap diri kita sendiri, maka ingat ini, bahwasanya kita mampu melakukan ibadah tersebut itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya karena semata-mata kita hebat, kita kuat, ya, dan seterusnya, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan ini, ya, hadirkan bahwa semua ibadah yang sudah kita lakukan, termasuk juga maksiat-maksiat yang berhasil kita tinggalkan, itu bukan semata-mata karena kita yang hebat, tapi semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa lagi yang bisa membantu kita dalam menjaga hati kita agar kita tidak ujub tadi? Karena ini sekali lagi yang merusak amal ibadah kita adalah kita harus istisgorul amal. Apa itu istisgor? Melihat amal kita itu sebagai amal yang kecil. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan yang pertama, bagaimana agar kita bisa melihat amal kita itu sebagai amal yang kecil? Yang pertama caranya adalah dengan membandingkan amal kita itu dengan nikmat Allah yang begitu banyak. Coba bandingkan nikmat Allah begitu banyak, ibadah kita seberapa sih? Ya. Ibadah kita itu seberapa sih kalau mau dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa besar kepada kita. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ya. Nikmat Allah kepada kalian itu begitu besar. Ya. Nikmat nafas kita saja ini, walaupun kita mau berzikir, ya, setiap hembusan nafas kita mungkin masih hanya menyamai nafas saja. Ini baru nafas. Ya, itu pun kalau betul-betul bisa menyamai nafas. Bagaimana dengan nikmat yang lain? Ya, bagaimana dengan nikmat yang lain? Jadi coba bandingkan, ingat betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau dibandingkan dengan ibadah kita masih sangat sedikit, masih sangat kecil jika mau dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingat juga dosa-dosa kita, ya. Dosa-dosa kita yang begitu banyak, ya, dosa-dosa kita yang begitu meluap, ya, banyak sekali dosa-dosa kita sejak kita balik
betapa banyak dosa kita. Ya, kalau mau dibandingkan dengan ibadah, ya mungkin eh, banyak sekali timpang sekali antara dosa-dosa kita dengan amal-amal ibadah yang kita lakukan. Ya, itu cara pertama dengan membandingkan, ya, membandingkan. Cara yang lainnya adalah dengan melihat saja bagaimana bentuk ibadah kita. Apakah memang betul-betul ibadah kita itu sudah bagus? Ya. Kan jangan-jangan kita saja yang terlalu percaya diri. Ternyata sebenarnya ibadah kita itu masih banyak kekurangannya, ya, masih banyak kekurangannya, masih banyak kecacatannya, ya. Maka jangan sampai kemudian kita merasa ujub, ya. Maka inilah kemudian kita menjaga hati kita setelah kita melakukan kebaikan. Semoga Allah menjaga kita semua. Wallahu a'lam. Insya Allah, syukur Ustaz. Iya, ada lagi pertanyaan masuk dari Ummu Ahmad. Afwan Ustaz mau bertanya bagaimana nilai seseorang yang berbuat baik kepada sesama, tapi orang tersebut tidak Ya, menjalankan ibadah sholat dan ibadah lain selainnya seorang muslim. ya. Eh, Tentu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, berbuat ihsan itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada makhluknya. Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid, dengan beribadah kepada Allah dan juga kepada sesama yaitu dengan berbuat baik, ya, saling menolong, berakhlak yang baik kepada sesama. Maka tidak akan sempurna seorang muslim itu sampai dia mengumpulkan dua ini. Ya, sampai dia mengumpulkan dua ini. Ada orang yang beribadah tapi tidak berbuat baik kepada sesama. Ada juga orang yang berbuat baik kepada sesama tapi tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dia bukan muslim atau dia berantakan ibadahnya. Ya, kadang-kadang kita lihat orang seperti itu, ya. Bahkan saya pernah lihat artis itu dengan percaya dirinya mengatakan dalam sesi wawancara di TV, dia mengatakan saya memang tidak sholat tapi saya tidak pernah menyakiti orang lain. Ya, luar biasa. Ya, seakan-akan itu pembenaran dirinya. Tidak apa-apa saya tidak sholat, yang penting berbuat baik kepada orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain. Ya, tentu saja ini kekeliruan. Ya, bagaimana dia berbuat baik kepada makhluk, tapi dia tidak berbuat baik kepada Khalik. Dia berbuat baik kepada makhluk, dia tidak berbuat baik kepada yang menciptakan dia dan memberikan kemampuan dia untuk berbuat baik kepada sesama. Maka tentu ini adalah sebuah ketimpangan. Nah, bagaimana hukumnya? Yang dimaksud bagaimana nilainya? Tentu saja nilainya kalau memang dia orang kafir, maka semua kebaikannya tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tidak berarti apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Namun bisa saja Allah kemudian membalas kebaikan dia di dunia. Ya, membalas kebaikan dia di dunia. Jadi Allah membalas kebaikan dia di dunia, mungkin dia terkenal, mungkin dia dieluk-elukan, mungkin dia banyak rezekinya, banyak hartanya di dunia. Tapi sekali karena dia bukan muslim, maka semua kebaikan yang dia lakukan tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua terhapus, tidak ada gunanya di akhirat, ya, karena kekafiran atau dia tidak muslim. Kalau dia muslim, ya, kalau dia muslim kemudian dia mungkin malas sholat, tidak eh, ibadahnya berantakan gitu, ya. Ibadahnya berantakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagus ya akhlaknya baik kepada sesama. Maka ini juga kita katakan timpang, walaupun tentu saja dia masih punya kemungkinan untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan dia kepada sesama. Tapi itu dosa-dosanya tetap akan terhitung. Dosa-dosanya akan tetap terhitung ketika dia tidak memperbaiki ibadahnya, berantakan ibadah. Tapi perlu kita eh, perlu kita tegaskan di sini para pemirsa sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang berbuat baik kepada sesama tapi ibadahnya berantakan, ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan motivasi dia berbuat baik kepada sesama itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau dia mau berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama dia harus lakukan atau yang pertama dia akan lakukan adalah beribadah seperti sholat, memperbaiki ibadahnya dulu sebelum dia memperbaiki hubungannya dengan makhluk lain. Ya, karena kadang-kadang kita bertanya, apa motivasinya dia berbuat baik kepada orang lain sementara ibadahnya kepada Allah berantakan? Ya, biasanya motivasinya karena adat, motivasinya karena tuntutan keadaan.
Padahal harusnya berbuat baik kepada sesama itu juga harus kita dasari pada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada sesama karena Allah yang perintahkan. Kita berbuat baik kepada sesama karena itu adalah anjuran dan ajaran agama kita. Ya. Sehingga berbuat baik kita kepada orang lain ini bisa bernilai pahala dan akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang tadi ya ini eh, biasanya ya, walaupun mungkin tidak semua, biasanya motivasinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena untuk Allah Subhanahu wa taala dia berbuat, maka sebelum dia berbuat kepada orang baik kepada orang lain, dia akan berbuat baik dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadahnya. Ya Allah taala. Tapi kalau ini yang dia berbuat baik kepadanya itu tidak menjalankan ibadah seperti tidak rajin sholat atau ibadahnya berantakan, apakah tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Dan sekaligus juga Ustaz menjawab pertanyaan ini, Iya, itu tadi kita pertanyaan Pak sebutkan ya. Osman. Kalau Iya, iya. Ini Ustaz, tentang orang kafir kalau berbuat ihsan, ya, apakah mungkin pertanyaan lanjutannya, apakah tanda bahwa dia dicintai oleh Allah? Nah, ya, tentu saja sebagaimana kita sebutkan tadi di dalam materi materi pengantar bahwa ihsan itu bukan hanya kepada makhluk, tapi juga kepada Khalik. Ihsan, perbuatan ihsan juga termasuk ihsan dalam bertauhid, ihsan dalam berbuat apa? Ihsan dalam beribadah, ya. Ihsan dalam berbuat beda. Makanya di dalam doa kita itu, di doa di penghujung sholat kita, kita kan dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membaca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, aku minta tolong untuk bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan ihsan memperbaiki ibadahku. Ya. Jadi ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan memperbaiki ibadah-ibadah kita. Nah, baru setelah itu ihsan kepada orang lain. Nah, ini yang kita sebutkan tadi materi pengantar. Ketika dua ini dikumpulkan, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada orang lain, maka inilah yang kemudian akan mendapatkan cinta pada salah satunya saja, maka ini ihsannya tidak sempurna, atau bahkan kita katakan, apalagi kalau dia orang kafir, maka kita katakan tadi, amalnya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan cinta orang kafir, orang cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan Allah la yuhibbul kafirin. Allah itu tidak mencintai orang-orang kafir. Maka apapun yang dilakukan orang kafir, kafir kekafiran adalah dosa yang paling besar. Tidak ada lagi dosa setelah kekafiran. Ya. Kalau sudah kafir maka tidak ada lagi apa yang bisa diterima darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. bisa ada pertanyaan lagi dari Pak. Ya. Izinkan bacakan afwan Ustaz, jika kita berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa untuk menguatkan hati kita untuk meninggalkan sesuatu perbuatan, mendengarkan musik, namun pada akhirnya kita tidak bisa menjauhi Memenuhi janji. ya, memenuhi janji tersebut karena faktor lingkungan. Apakah kita harus berpuasa untuk mengganti janji tersebut? Ya, baik. Kalau dia sumpah, ya. Kalau dia sumpah memang seperti itu, ya. Karena di dalam agama kita, di dalam ajaran agama kita, di dalam ayat di surah Al-Maidah, Al-Maidah Allah mengatakan la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Ya, Allah itu menghukum kalian eh, pada sumpah yang kalian serius, ya, yang betul-betul kalian serius melakukan sumpah itu. Maka kemudian kata Allah SWT, "Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum." Maka kafaratnya adalah kalian memberikan makan 10 orang miskin sesuai dengan apa yang kalian berikan kepada makanan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Kiswatuhum au tahriru raqabah, itu juga membebaskan budak. Kemudian kata Allah,
faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Bagi yang tidak mampu, kafarah yang seperti itu, ya. Kafarah tadi memberikan makan dan juga membebaskan budak, maka kafarahnya adalah 3 hari puasa. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum wahfadzu aimanakum. Itulah kafarah ketika kalian mau membatalkan sumpah-sumpah kalian. Nah, ini kalau kita berbicara sumpah. Dan sumpah itu tentu ada bentuknya ya. Ketika kita menggunakan kata-kata yang sumpah, seperti kita mengatakan saya bersumpah demi Allah, itu dalam bahasa wallahi tallahi dan seterusnya. Adapun jika yang dimaksud dalam pertanyaan ini hanyalah berupa azam saja, ya. Dia berupa azam, dia berupa tekad saja. Dia menyatakan kepada Allah, ya Allah, saya bertekad untuk tidak melakukan maksiat ini. Kemudian jatuh kembali, maka ini tidak terhitung seperti sumpah. Ya, tidak terhitung seperti sumpah yang ada kafaratnya. Ya, maka yang perlu dia lakukan adalah istighfar, kemudian dia berazam kembali untuk tidak melakukannya. Ya, kemudian karena dia bilang di sini karena faktor lingkungan, maka hendaknya dia meninggalkan lingkungan tersebut sebisa mungkin dan mengganti dengan lingkungan yang baik, mengganti dengan komunitas yang baik yang membuat dia bisa terkondisikan untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, maka itu yang lebih baik. Jadi sekali lagi perlu dibedakan azam saja itu seperti itu karena memang orang harus azam sebenarnya. Hanya harus punya tekad, ya, harus punya tekad dalam diri dia untuk tidak melakukan maksiat. Tapi kalau dia jatuh maka dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan sumpah, ya. Beda halnya dengan sumpah. Nah, maka di sini kita sarankan jangan sampai kemudian kita berbuat atau melakukan sumpah-sumpah yang justru nanti menyusahkan kita. Ya, sumpah itu kita gunakan untuk menegaskan, ya, menegaskan apa yang ingin kita sampaikan agar kita bisa dipercaya oleh orang lain. Ya. Eh, maka dari itu tidak tidak layak untuk kita memperbanyak sumpah karena jangan sampai gara-gara memperbanyak sumpah kita akan justru jatuh pada keharaman, justru kita menyusahkan diri kita sendiri. Jadi cukup kita berazam saja tadi, ya, menguatkan tekad kita untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, ada pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana meresapi Al-Muhsin, ya, nama Allah Al-Muhsin dalam kehidupan sehari-hari di tengah banyaknya cobaan, kesulitan ekonomi dan saat musibah melanda? Baik. Eh, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi al-ihsan, ya, Allah Subhanahu wa taala al-Muhsin, berbuat baik kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Maka pertanyaannya di sini, apakah bentuk ihsannya Allah Subhanahu wa taala? Berbuat baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya harus atau selalu dalam bentuk positif, ya, di pandangan manusia. Apakah ihsan itu harus selalu berbentuk uang, rezeki, kemakmuran, kenyamanan, apalagi eh, keamanan, gitu ya? Apakah ihsan itu harus seperti itu atau selalu seperti itu baru kita sebut dengan ihsan? Ya. Maka di sini kemudian harus kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik kesulitan ekonomi dan musibah yang melanda itu bisa saja ada hikmah yang itulah bentuk ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, karena kita tahu ya kalau kita eh, mau membahas tentang hikmah musibah, hikmah kesulitan, ya kita akan mendapati banyak. Pertama, pengampunan dosa, meningkatnya atau peningkatan derajat, ya, peningkatan derajat, menekan diri kita untuk tidak sombong, mengembalikan kita ke jalur yang lurus. Bukankah ini ihsan semua? Bukankah ini perbuatan ihsan semua? Ihsan untuk kita. Ya, jangan sampai kalau kita selalu saja dalam kondisi makmur, aman, sentosa, banyak rezeki, justru kita malah tambah kufur, kita malah tambah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk ihsannya Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan kita agar kita tidak jatuh dalam kemaksiatan, kita tidak tambah lalai adalah dengan memberikan mungkin kita sedikit cobaan, ya, memberikan kita sedikit kesulitan,
ya, dalam hal ekonomi, kesehatan dan seterusnya agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Baik, Masya Allah. Nah, lanjut Ustaz, ada lagi pertanyaan yang masuk. Afwan Ustadz, apakah kita masih mendapat pahala sholat berjamaah ketika kita mau berangkat ke masjid, tiba-tiba sakit perut? Ketika sudah datang ke masjid, sholat berjamaah sudah selesai. Ya, apakah masih dapat pahala? Insya Allah masih dapat pahala. Ya, karena ini bukan karena kemalasan kita, bukan karena kita yang lalai, ya. Karena yang memang namanya panggilan perut itu ya tidak bisa kemudian kita tunda. Ya ini justru maka malah bikin mudarat. Apalagi kita paksakan ke masjid, ya nanti masjidnya kotor dan seterusnya ya. Jadi insya Allah ketika memang kita sudah terbiasa sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah terbiasa setiap hari kita sholat berjamaah, kemudian tiba-tiba ada uzur syar'i yang memang tidak bisa kita hindari, maka insya Allah walaupun kita tidak ke masjid pada saat itu, kita tidak berjamaah pada saat itu, insya Allah kita tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida maridul abdu atau safara, ya kalau hamba itu sakit atau safar, ya kemudian gara-gara dua ini dia tidak bisa beramal sebagaimana amal-amal yang biasa dia lakukan karena safar dan sakit, nah, maka kemudian dikiaskan juga dengan halangan-halangan lainnya, ya uzur-uzur lainnya, maka kata Nabi SAW kutiba lahu, maka tetap dituliskan baginya amal yang biasa dia lakukan, ya, amal-amal yang biasa dia lakukan. Ya, artinya kalau seperti ini kita sudah terbiasa sholat berjamaah, tapi kemudian ada uzur tadi, ya, yang bisa dikiaskan dengan tadi ini safar dan sakit, ya, termasuk apa yang menjadi uzur penanya di sini yaitu sakit perut, ya, maka insya Allah tetap dituliskan pahala sholat berjamaahnya. Wallahu taala. Baik, barakallahu fikum. Ya, bagaimana peserta? Masih ada yang mau bertanya? Atau ada yang ingin berkonsultasi langsung kepada Ustaz kita? Kami persilahkan. Ada sisa waktu sekitar 10 menit. Ya, baik itu seputar akidah dan pemikiran atau ya lebih khusus terkait tentang materi yang dibahas oleh Ustaz kita. Ya, sudah tidak ada ya? Ya, sebenarnya sudah tidak ada Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik, assalamualaikum. Ya, kita ucapkan syukran wa jazakumullah khair kepada Ustaz kita yang telah memberikan ilmunya, memberikan materinya. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga menjadi amal jariah ya, bagi Ustaz dan menjadi pemberat timbangan pahala di yaumil mizan. Dan secara umum kami ucapkan syukran wa jazakumullah khair kepada seluruh peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang turut membersamai. Ya, semoga kita dipertemukan di lain kesempatan, tentunya dalam keadaan yang lebih baik, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.